sebagai proyek strategis nasional PSN sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek Jalan Tol Padang Sicincin ini merupakan salah satu prioritas karena tercantum dalam perubahan terakhir peraturan PSN, yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jalan tol ini dibiayai oleh penyertaan modal negara PMN dengan menugaskan kepada PT Hutama Karya Persero sebagai kontraktor pelaksananya. Pada proses pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin di Nagari Sicincin, Kecamatan 2 Kali 116 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di STA 35, diduga berdampak terhadap usaha tambak budidaya ikan hias jenis koi dan ikan konsumsi jenis nila dan gurami mati yang menyebabkan gagal panen dan menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah dan terancam gulung tikar. Adapun penyebabnya diduga karena dalam proses penimbunan jalan tol di STA 35 tersebut ada tanah yang mengalir ke saluran irigasi yang mengalir ke kolam para pengusaha tambak warga yang menyebabkan semua kolam tambak menjadi keruh dimulai dari kolam pembibitan sampai kolam pembesaran. Hal tersebut sudah dilaporkan ke PT Hutama Karya Infrastruktur Persero sebagai kontraktor pengerjaannya, tapi belum ada tanggapan. Dalam proses pembebasan lahan Jalan Tol Padang Sicincin ini diwarnai dengan kasus korupsi pembebasan lahan di Nagari Parit, Malintang dengan merugikan keuangan negara sebesar 27 miliar rupiah. Pada tahun 2020, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembebasan lahan di Nagari Parit, Malintang, yang dimana salah satu lahannya adalah Taman Keanekaragaman Hayati Parit, Malintang, yang dimana proses penggantian ganti rugi pembebasan lahan diserahkan kepada orang per orang. Setelah ditelusuri lebih lanjut, menurut catatan bidang aset Badan Pengelola Keuangan BPK, ternyata Taman Keanekaragaman Hayati masuk ke dalam aset pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan juga termasuk objek wisata saat Kabupaten Padang Pariaman memindahkan ibu kota kabupaten ke Parit, Malintang pada tahun 2007. Kasus tersebut kemudian diusut oleh Kejaksaan Negeri Padang Pariaman yang kemudian diambil alih oleh Kejaksaan Negeri Sumatera Barat. Pada bulan Juni 2021, Kejari Sumbar menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Dari hasil penyidikan diketahui ada 8 warga yang menerima ganti kerugian dari pemerintah yang diduga dibantu oleh ASN Padang Pariaman, Badan Pertanahan Nasional BPN Sumatera Barat hingga unsur perangkat nagari. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Kejari Sumbar menetapkan 13 orang tersangka dengan 12 orang ditahan. Setelah berkas lengkap, kemudian kasus dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU, para terdakwa dituntut beragam dari 6 hingga 10 tahun penjara. Pada tanggal 22 Agustus 2022, Ketua Majelis Hakim Rinaldi Triandoko didampingi Hakim anggota Juandra dan Hendra Joni membacakan vonis bebas untuk 13 orang terdakwa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ganti rugi Taman Kehati untuk lahan tol Padang Pekanbaru. Dalam vonisnya, 2 dari 13 terdakwa yakni Jumadi dan Rizky Novaldi yang merupakan pegawai BPN, seluruh hakim sepakat atau tidak berbeda pendapat dissenting point. Sementara untuk 11 terdakwa lainnya yakni Syamswardi, Buyung Kenek, Khaidir, Sabri Yuliansyah, Raymond, Husen, Syamsul Bahri, Nazarudin, Syafrizal, Yuliswan, dan terdakwa Upik, salah satu hakim berbeda pendapat. Menanggapi putusan bebas itu, Jaksa Penuntut Umum JPU menyatakan pikir-pikir. Jaksa Penuntut Umum JPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan, yaitu melalui putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 2229/PID/2023 tanggal 15 Juni 2023. Menerima kasasi tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang.
Nomor 09-Pitsus-TPK-2022-PNPDG pada 24 Agustus 2022 lalu yang menyatakan bebas. Menurut BPKP Sumatera Barat, nomor SR306-PW03-5-2022 tanggal 18 Februari 2022 yang lalu melaporkan bahwa kerugian negara akibat kasus korupsi ini sebesar Rp27.460.213.941 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Berdasarkan situs Mahkamah Agung berikut adalah beragam vonis terhadap 11 orang terdakwa sementara 2 orang lagi menunggu eksekusi yaitu yang bernama Syafrizal dan Syamsurdi. Setelah vonis dilakukan kepada para tersangka kasus korupsi oleh Mahkamah Agung kemudian salinan putusan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar. Setelah menerima salinan putusannya kemudian Kejati Sumbar melakukan eksekusi terhadap para tersangka korupsi tersebut. Eksekusi sendiri dilakukan dalam 3 tahap. Pertama 2 orang pada 17 Juli 2023 lalu. Lalu 1 orang. Dan terakhir pada 8 Agustus 2023 lalu sebanyak 7 orang. Kemudian ada 1 orang lagi yang dieksekusi jadi ada total 11 orang yang sudah dieksekusi. Semua tersangka kemudian ke lapas kelas 2A. Pada tanggal 17 Oktober 2023 turun salinan putusan Mahkamah Agung RI nomor 2205/Kelvin-Pitsus-2023 atas nama terpidana Syafrizal Amin selaku Kepala Jorong dalam perkara tipikor dalam pengadaan tanah jalan tol ruas Padang Pekanbaru Seksi Kapalohilalang di Kabupaten Padang Pariaman. Pada tanggal 18 Oktober 2023 terpidana Syafrizal Amin menjalani pidana pada lapas kelas 2B Pariaman selama 6 tahun penjara, denda 200 juta subsidiar 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti 3.410.647.000 subsidiar 3 tahun penjara. Kemudian ada 1 terpidana lagi bernama Syamsuardi yang belum dilakukan eksekusi. Pihak kejaksaan sudah memanggil terpidana, tapi terpidana mangkir oleh karena itu pihak Kejaksaan Negeri Sumbar akan melakukan penangkapan terhadap terpidana Syamsuardi. Setelah 13 orang terpidana dijatuhi vonis oleh majelis hakim, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak berpuas diri dan dimungkinkan ada pelaku lain yang terlibat dan hasilnya pada tanggal 18 April 2024 Kejaksaan Negeri Sumatera Barat mengeluarkan surat perintah penyidikan dan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi dan 3 ahli. Saat ini Kejati Sumbar sudah mengantongi nama-nama calon tersangka baru lebih dari 1. Penetapan tersangka akan ditetapkan dalam waktu dekat. Adapun kerugian pada kasus korupsi jilid 2 ini diperkirakan sekitar 8 miliar rupiah. Nah, itulah deretan polemik hingga kasus korupsi tol Padang Sicincin. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.